dengan tadi yang olah rasa itu sama nggak dengan yang tadi, terus kemudian sama nggak dengan yang namanya intuisi? Kalau intuitif, ya, oke. Di sini kan mengetahui cara membentuk intuisi itu sendiri. Ya, terima kasih. Oke, kalau rasa ini yang saya maksud tadi itu bukan intuisi loh ya. Beda kalau ya. Intuisi itu yang olah jiwa tadi loh. Intuisi, intuitif itu hampir sama dengan iluminatif. Intuitif, kalau intuisi itu bukan rasa, juga bukan rasio, bukan otak, bukan rasio juga, tetapi lebih pada tadi olah hati, olah jiwa. Kalau jadi rasa yang saya omongkan di sini rasa dalam pengertian indera loh ya. Indera. Jadi ingat, olah rasa ini olah dalam pengertian olah indera loh, bukan olah rasa rosok bahasa Jawa itu yang kemudian perasaan gitu. Tapi ini indera. Oke, indera. Jadi sesuatu yang bersifat indrawi. Dalam bahasa sononya biasanya disebut dengan empiris. Oke. Ya, oke. Makanya tadi yang pertama tadi, yang intelligible tadi, gimana dengan cara olah otak kan gitu kan, olah pikir. Nah, cara-cara ini biasanya dikenal dengan istilah rasionalisme. Dan itu. Nah, yang olah rasa dalam pengertian indera, rasa dalam pengertian indera, ini biasanya dikenal dengan cara-cara yang bersifat empirisisme. Empiri. Yang bisa diraba, bisa dicium, kan gitu kan. Nah, yang tadi, yang intuitif, yang iluminatif tadi, itu biasanya disebut dengan tadi itu. Caranya gimana? Caranya adalah dalam bahasa Arab biasanya dengan irfani. Jadi kalau mau konteks Arab, yang iluminatif, intuitif, itu biasanya disebut dengan irfani. Kalau yang rasional biasanya disebut burhani. Nah, yang ini yang empiris biasanya disebut dengan bayani. Hampir bisa disejajarkan dengan itu. Nanti jenengan kalau mau bikin istilah lain silakan. Asal kunci-kuncinya ini kepegang wis enak wis kan gitu aja. Dok, nambahi dok. Ini oke. Ya, silakan nambahi dok. Nambahi dok. Oke. Ibnu nambahi dok. Ibnu. Oh, Pak Ibnu. Ya wes, Pak Ibnu riset wes. Yang pertama ya. Nanti Kang Afif setelah Pak Ibnu. Oke. Yang pertama, setelah mendengarkan apa yang disampaikan Lutfi bahwa terkait dengan olah pikir, olah hati, olah rasa ya. Pertanyaan pertama, ketika seseorang sudah memiliki olah pikir, olah rasa, dan olah hati itu, dia akan lahir menjadi manusia apa itu? Dikenal dengan istilah manusia apa? Kemudian yang kedua, apakah dalil yang saya sampaikan pas atau tidak ini Pak, intuisi atau apa ya, bahwa olah pikir adalah ketika seseorang sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian olah hati adalah orang yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang ketiga olah rasa. Tadi olah hati ya, yang ketiga olah rasa. Apakah benar ketika seseorang sudah mampu estetika keindahan.
Oke. Ya, lah nyambung dengan pertanyaan pertama, ketika kita sudah mampu memiliki olah pikir, olah hati, dan olah rasa, akan menjadi manusia seperti apa, itu semuanya baru pada tahap rohaniah itu ya. Ya, Lah ketika kemudian seorang sudah mampu seperti itu, kemudian dia sakit-sakitan, apa bisa ditambah dengan olahraga ini? ya wes tambah ngono. Jadi, jadi olah pikir, olah hati, olah rasa akan menjadi manusia sempurna, maka dia ditambah dengan olahraga. Bagaimana Prof? Itu Prof? Tambah lagi Pak Ibnu. Apa itu? Olah dulu. Mohon Olah-olah. mohon pencerahan Pak Kiai, mohon penjelasan. Iya Sun. kan. Oke, ketika ngomong tadi olah rasa, maka yang muncul adalah estetika. Estetika itu kan sifatnya apa? Sensibel kan? Oh, Estetik. Estetik itu lebih pada sensibel. Oh, enak disawang, kan gitu kan? Enak disawang, pantas apa matching misalnya, matching dan lain sebagainya itu pasti sensibel, kan gitu kan? Pasti sensibel. Oke. Nah, kemudian tadi apa tadi itu? Salah benar ya? Yang apa tadi? olah pikir. Olah pikir. Olah pikir. Oke, salah dan benar. Oke, terus kemudian Olah yang hati, hati apa baik dan buruk. Baik dan buruk. baik dan buruk. Oke, meskipun baik dan buruk, oke, parameter cocok. Meskipun yang baik dan buruk nanti, menurut saya kurang pas karena persoalan ini pada tadi itu oke, tetapi tidak apa-apa kalau kemudian digunakan seperti itu, dipas-paskan seperti itu, ya onok member sidik lah, kan gitu. Onok member sidik. Dan ingat bahwa apapun teori pengetahuan, semua teori pengetahuan itu bersifat relatif. Ini yang jadi kuncinya dulu. Semua teori ilmu pengetahuan itu mesti relatif, tidak objektif. Oke. Karena tidak objektif, maka ada kelemahan pada satu sisi, tetapi pada satu sisi pasti mengandung kebenaran. Apapun itu, apapun hasil pengetahuan itu pasti bersifat relatif. Nah, hari ini kan termasuk pengetahuan itu ya penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Itu penafsiran ayat-ayat Al-Quran itu juga bersifat relatif. Jangan kemudian udah ini langsung kemaki betul itu kan, memandang penafsirannya bersifat objektif. Nah kalau kayak begitu, maka biasanya ini ada dalil para mufasir. Dalil para mufasir gimana? Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran tanpa diakhiri atau diawali dengan la'allas shawab, kan gitu. Kata la'allas shawab ini sejak awal atau akhir mengindikasikan bahwa apapun yang dihasilkan dari persepsinya, olah pikirnya, semuanya bersifat relatif. Maka jika ada orang nggak ngomong la'allas shawab atau kata-kata lain yang mengindikasikan bahwa hasil tafsirnya adalah bersifat relatif, maka kata para ahli tafsir, tafsiruhu mardudatun la tuqbalu. Tafsirnya mardudatun, pasti ditolak, kan gitu. La tuqbalu, nggak boleh digunakan, nggak boleh dipakai. Meskipun benar, tapi ini hati-hati. Biasanya ini kita ketika khutbah kita mesti lupa, gara-gara ibadallah langsung diakhiri dengan ibadallah innallaha ya'muru, itu lupa bahwa apa yang kita sampaikan sebelumnya itu bersifat relatif. Maka biasanya banyak, nah cuman kadang-kadang nggak enak kan pada waktu khutbah. Nah, karenanya gimana cara menghindari biar kemudian kita tetap relatif dan khutbah kita itu baik? Ya kalau saya biasanya mungkin yang dimaksud oleh Allah
dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ada kata mungkin. Nah, itu menegaskan bahwa menandakan bahwa apa yang kita uraikan bersifat relatif. Tapi seringkali kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim ini langsung dijelaskan. Gusti, yang dimaksud dengan ayat ini adalah ini hebat, ini yang dimaksud. Gak apa-apa sih kalau nanti di wallahu a'lam bimuradi, tapi kalau lupa, wah itu sudah mengobjektifisir sesuatu yang bersifat relatif. Makanya saya ketika khutbah mesti saya harus ingat mungkin, katanya mungkin, atau kalau enggak iya ya apa-apa lah. Kalau Kang Saridin nanti nang bisa kan gitu kan, yang dikehendaki Allah ini iya kata-kata ini harus masuk loh ya, ingat ini dalam khutbah itu kata-kata mungkin yang dikehendaki oleh Allah dalam ayat ini. Sebab kalau kita kehilangan kata itu tadi itu, kita mengobjektifisir hasil persepsi kita. Ya, marjudatun lah tuklukan. Oke, saya kira itu. Oke, monggo. Ada gimana Kang Habib? Ya, baik, terima kasih. Tadi saya dari awal saja ini. Tadi di epistemologi tentang pengetahuan. Atau samakah ini ya? Pengetahuan itu dengan pengalaman. Itu satu. Yang kedua, bisakah ketika pengetahuan itu disebut sensibel, itu bisa di dalamnya termasuk intelligible, atau sebaliknya, intelligible itu masuk juga sensible begitu. Ya, okay. Tadi gitu. Yang teknik sensible adalah teknik atau estetik dan lain-lain itu tadi. Matur nuwun. Baik. Pengalaman, apakah pengalaman itu pengetahuan? Pengalaman itu cara memperoleh pengetahuan. Kalau saya, pengalaman itu adalah cara memperoleh pengetahuan. Ya karena terus menerus, nah, kan gitu nih. Inilah yang kemudian hari nanti oleh Imam Ghazali disebut dengan al-adah, kebiasaan. Oke, tapi nanti. Jadi masih. Nah, karena memang faktanya pengetahuan di dunia ini nggak mungkin sendirian. Sifatnya itu nggak mungkin sensibel kok, tapi tanpa ada unsur-unsur inteligibilitas, kan gitu kan? Nah, nggak mungkin. Makanya kemudian hari tadi itu awalnya kan intelligible, memunculkan aliran corak berpikir rasionalisme, kan gitu kan? Yang kedua, sensibel, memunculkan corak berpikir empirisisme, kan gitu. Oke. Nah kalau yang ketiga, iluminatif, tadi itu kan, iluminatif, irfani. Nah, karena faktanya antara intelligible dan sensibel ini udah sering kali nggak bisa terpisah, akhirnya muncullah berikutnya Immanuel Kant dan lain sebagainya dengan teori pengetahuan yang disebut dengan rasionalisme kritis. Jadi rasionalisme kritis, ujung-ujungnya begitu, rasionalisme kritis. Artinya apa? Artinya karena dua-duanya hal ini tidak bisa semacam ala rasional, nggak bisa. Tetap harus ada faktor yang bersifat empiris. Yang namanya pengetahuan yang benar itu tidak bisa semata-mata bersifat rasional, tapi juga harus empiris. Intinya begitu. Contoh tadi itu, karenanya pengalaman. Pengalaman itu berarti kan butuh empiris. Empiris itu yang bersifat faktual kan? Oke, misalnya apa? Obat ini sudah manjur banget. Kenapa? Karena berkali-kali dilakukan. Kenapa kok manjur? Karena logika. Orang itu sakit kepala. Logikanya kalau dikasih unsur-unsur ini, kan gitu kan? Maka pasti akan hilang sakitnya secara logika, kan gitu kan? Misalnya katakanlah sakit kepala itu
putih, ya, kan gitu kan, sakit kepala itu putih, maka kalau di sini obatnya itu hitam, kan gitu kan, maka kalau kemudian putih ini dikasih hitam pasti akan jadi hitam, kan gitu kan, itu logika. Tapi nggak bisa logika semata-mata, harus empiris, benar-benar ada orang yang kemudian sakit kepala, diobati itu, kemudian memang benar-benar sembuh. Nah inilah yang kira-kira sederhananya seperti itu, tentang apa yang disebut dengan rasionalisme kritis. Oke, iya. Satu lagi, Prof. Oke, nah, ya oke.